Selamat sore saya ucapkan kepada kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, kita akan memulaikan KKR pertama kita di hari ini. Namun sebelum kita akan memulaikannya, marilah kita memulai dengan lagu-lagu pendahuluan terlebih dahulu. Kita buka dalam lagu Sion nomor 275, Tolonglah Aku Ya Allah. Tolonglah aku ya Allah memujikan rahmat-Mu, karena berkat dan anugerah yang hiburkan hatiku. Tolong ajar aku Tuhan lagu saleh di surga, agar aku muliakan penebus manusia. Sampai pada hari ini Tuhan sudah selamatkan, dan sepanjang umur nanti Ia akan lindungkan. Saat ku di luar kandang dalam banyak bahaya, Yesus sudah bawa pulang oleh korban darahnya. Aku sangatlah berhutang pada juru selamatku, karena segala kasih sayang dan berkat-Nya padaku. Sungguh lemah aku ini, ya penebus Tuhanku. Sekarang aku serahkan diri dan jiwaku padamu. Untuk lagu berikut, kita sama-sama buka dalam lagu Sion nomor 236. Lagu Sion nomor 236, Iman Orang Saleh Kekal. Iman orang saleh kekal, meskipun dalam aniaya, api dan pedang pun gagal, tak dapat membinasakan. Iman orang saleh kekal, tentu kami tak mau sangkal. Iman orang saleh tekun, hati bebas dari dosa. Dan jikalau dibunuh pun, sungguh mulia kematiannya. Iman orang saleh kekal, tentu kami tak mau sangkal. Iman orang saleh kasih pada semua manusia, dan oleh hidup yang menang, iman itu akan nyata. Iman orang saleh kekal, tentu kami tak mau sangkal.
Baik, mohon maaf atas ada sedikit kendala teknis. Kembali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, juga para tamu-tamu yang boleh hadir dalam acara KKR Gembala, Kumpulan Orang Percaya Rumah Sakit Advent Bandung dengan tema Kembali ke Altar. Malam hari ini bersama dengan saya, Kevin Henry Bill Pasuhuk, yang akan menjadi pembawa acara. Saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Untuk pembukaan acara, saya sendiri Kevin Pasuhuk, kemudian kita akan mendengarkan sambutan oleh Ketua Pelaksana Pendeta David Panjaitan, dan kita akan sama-sama menyanyikan lagu buka, lagu Sion edisi lengkap nomor 206, kemudian doa buka akan dibawakan oleh Bapak Beni Pasuhuk, dan kita akan memasuki sesi kesehatan dan dibuka dengan lagu tema Hidup Sehat, nanti akan kami putarkan dari studio. Kemudian seminar kesehatan akan dibawakan oleh Dr. Alvin Leonardo Rantung, SPKFR, dengan judul Nyeri Punggung Bawah Apa Solusinya? Dan kita akan memasuki sesi renungan dan akan dimulai dengan ayat inti. Setelah itu kita akan mendengarkan lagu tema khotbah Sujud di Altar, dan kita akan mendengarkan khotbah oleh Pendeta Dadan Wahyu, dan akan ditutup dengan doa berkat oleh Pendeta Dadan Wahyu. Kita akan sama-sama memasuki acara malam hari ini. Kita akan dimulai dengan lagu Sion edisi lengkap nomor 206, Marilah Orang Berdosa. Kita buka sama-sama lagu Sion nomor 206, Marilah Orang Berdosa. Marilah orang berdosa cari rahmat Tuhan. Jikalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Telah tertumpah darah Kristus agar kita selamat. Datanglah kepada Yesus dan terimalah berkat. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Yesus Kristus kebenaran dan jalan ke surga. Percaya kepada Tuhan dan selamat terimalah. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Mari ikut umat Allah berjalan ke surga. Di sana kita bersuka memuji selamanya. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah yang bersemayam di dalam tata kerajaan sorga, pada malam hari ini kami datang kepadamu
Kami mengucapkan puji dan syukur oleh karena berkat Tuhan Engkau telah peliharakan kami dalam kegiatan kami pada sepanjang hari ini. Pada malam hari ini kami bersyukur oleh karena kami juga memiliki kesempatan bersama-sama dengan KOP Rumah Sakit Advent Bandung. Kami akan mengadakan kebaktian kebangunan rohani dengan tema kembali ke altar. Oleh karena itu Tuhan, kami mengundang kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah ibadah ini. Walaupun kami mengikutinya melalui media Zoom, tetapi kami yakin dan percaya berkat Tuhan akan kami terima dan akan membangunkan iman percaya kami untuk menjadi lebih setia kepada Tuhan. Malam ini, bila mana hamba Tuhan, Dr. Alvin Rantung akan membawakan pekabaran kesehatan bagi kami. Kiranya kami dapat mengerti sehingga kami dapat mempraktekkan kehidupan yang sehat bagi tubuh jasmani kami. Dan bila mana kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Dadan Wahyu, kiranya ini juga akan menolong kami memiliki komitmen yang baru untuk lebih setia kepada Tuhan. Bahkan kami rindu akan ada jiwa-jiwa yang baru yang datang kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami, berkati setiap peralatan yang digunakan, dijauhkan dari setiap gangguan, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa permohonan kami, mengampuni dosa kesalahan kami, karena kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bini Pasuhuk. Kita akan mendengarkan sambutan oleh Ketua Pelaksana kita, Pendeta David Panjaitan. Dipersilahkan. Shalom, selamat malam. Kita bersyukur karena kita akan memulai acara kebaktian kebangunan rohani kita untuk pertama kali bagi kumpulan orang percaya Rumah Sakit Advent Bandung. Dan kita akan mengikuti acara ini mulai malam ini hingga hari Jumat malam yang akan datang dan akan diakhiri pada hari Sabat yang akan datang tanggal 20. Di mana kita akan mengikuti seminar kesehatan, seminar rumah tangga, khususnya juga pelajaran-pelajaran rohani yang akan disampaikan oleh orang-orang yang memang mempunyai keahlian di bidangnya, dokter, pendeta, dan lain sebagainya. Dan untuk besok malam atau untuk malam ini kita bisa mengikuti melalui aplikasi Zoom. Untuk besok malam kita akan bisa mengikuti melalui aplikasi Zoom dan juga live YouTube untuk KOP Rumah Sakit Advent Bandung. Karena hari atau bulan Agustus yang akan datang kita akan resmikan menjadi Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung. Jadi nama YouTube itu adalah Gereja Masih Advent Hari ke-7 Rumah Sakit Advent Bandung Channel. Nanti linknya akan kami bagikan. Biarlah kebaktian kebangunan rohani yang pertama ini akan menjadi fondasi untuk kegiatan-kegiatan penginjilan berikutnya. Dan tentunya harapan kami acara yang akan kita ikuti akan menambah kehangatan rohani kita dan juga kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita mengikuti kegiatan kebaktian kebangunan rohani ini sampai selesai nanti. Tuhan berkati kita. Amin. Adalah obat yang manjur.
pilihan kita, hidup sehat, pilihan kita. Selamat malam bagi kita semuanya, baik yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah mengikuti kegiatan kebaktian kebangunan rohani daripada KOP Rumah Sakit Advent Bandung. Pada malam ini kita akan belajar tentang nyeri punggung bawah. Adakah solusinya? Kenapa saya mengangkat nyeri punggung bawah ini? Karena nyeri punggung bawah adalah nyeri yang paling banyak kita hadapi. Dari berbagai penyakit dengan berbagai diagnosa, seringkali keluhan nyeri punggung bawah ini pun menjadi bagian keluhan dari pasien-pasien yang datang ke rumah sakit. Definisi nyeri sendiri menurut asosiasi atau badan yang mempelajari tentang nyeri, badan internasional, adalah merupakan pengalaman sensorik yang kita rasakan dan bahkan emosi yang tidak menyenangkan yang diakibatkan oleh karena memang benar ada kerusakan jaringan atau ada potensi untuk jaringan itu menjadi rusak. Sedangkan patofisiologi nyeri, penyebab atau kenapa nyeri ini bisa terjadi? Itu bisa terjadi oleh karena adanya suatu peradangan yang timbul oleh karena adanya trauma misalnya. Kita terbentur, kita terjatuh, kita terpukul dan lain sebagainya. Sehingga menimbulkan keadaan di mana jaringan tubuh kita menjadi bengkak dan sakit. Itu yang disebut dengan nyeri nociceptif. Nyeri yang berikut yang kedua adalah nyeri neuropatik. Nyeri yang timbul oleh karena ada gangguan pada saraf kita dari otak yang menuju ke arah tubuh kita lewat tulang belakang yang tertekan, apakah oleh jaringan otot sendiri, oleh bantalan di antara dua ruas tulang, oleh tulang sendiri, atau tumor atau apa saja yang menekan kepada saraf tersebut. Itu yang disebut dengan nyeri neuropatik. Nyeri yang ketiga adalah nyeri idiopatik. Nyeri ini kadang-kala kita tidak tahu apa penyebabnya. Diperiksa semuanya normal. Tetapi pada umumnya nyeri ini yang paling banyak karena berhubungan dengan posisi atau postur tubuh kita. Nyeri yang keempat adalah nyeri psikologik. Nyeri yang berhubungan dengan emosi kita, psikis kita, yang biasanya tidak kita sadari dan menimbulkan rangsangan nyeri dalam kehidupan kita. Tuhan jadikan kita semuanya sangat seimbang tubuh kita. Kita mau lihat dari belakang, lihat otot demi otot, lapisan demi lapisan. Begitu pula dengan tulang-tulang rangka kita sangat teratur, sangat seimbang. Mau lihat dari depan, dari belakang, semuanya sangat seimbang. Tuhan membuat postur yang sangat menarik supaya kita mempunyai kemampuan fungsi yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, tulang-tulang kita itu tidak dapat bergerak sendiri. Kecuali itu digerakkan oleh otot-otot kita yang menempel di tulang-tulang tersebut. Kita lihat di gambar ini, bila mana ada tulang-tulang seperti ini berjalan. Ketika kita melakukan langkah kita untuk berjalan, itu tidak hanya ada satu otot yang bekerja. Seluruh otot di tubuh kita itu bekerja. Dan aktivitas fungsi daripada tubuh kita itu sangat dinilai oleh cara kerja daripada otot-otot yang ada di tubuh kita. Sedangkan pelajaran malam hari ini yang merupakan nyeri terbanyak, yaitu nyeri punggung bawah. Nyeri ini sebenarnya dirasakan bila mana kita merasakan nyeri punggung bawah itu adalah di antara sudut iga bagian terbawah daripada tubuh kita ini. Dengan lipatan bokong yang ada di bawah, kita punya lipatan sakrum kita. Dan bila mana nyeri terjadi di tempat itu yang sebutnya nyeri punggung bawah yang lokal. Dan bila mana itu berhubungan dengan jaringan saraf yang keluar dari tulang belakang kita itu, nyeri itu bisa menjalar sampai ke jari-jari kaki kita sendiri. Dan inilah yang disebut dengan nyeri radikuler, penyebabnya oleh karena nyeri di punggung bawah. Mari kita lihat susunan anatomi yang Tuhan ciptakan dalam tubuh kita sangat sempurna. Inilah tulang-tulang yang ada di punggung bawah kita, di mana ada bantalannya, ada saraf-saraf yang keluar dari tempat itu. Dan bila mana ada kelainan postur di tubuh kita, maka itu akan menyebabkan nyeri. Dan Bapak Ibu tahu, nyeri pinggang ini, nyeri punggung bawah ini biasanya terjadi karena mekanik, karena postur tarikan otot atau kurang bekerjanya otot-otot kita. Dan itu 70% yang menyebabkan nyeri yang disebutkan dengan nyeri idiopatik. Ini walaupun kita periksa dengan berbagai macam pemeriksaan, hasilnya tetap normal, tapi kita tetap merasa nyeri. Tapi sebenarnya 80-90% ini bisa sembuh.
Oleh karena apa? Karena kita akan mengatur tubuh kita, postur tubuh kita. Mari kita lihat selanjutnya. Bila mana contohnya kita berdiri dalam posisi miring begini saja, itu akan mempengaruhi postur kita, mempengaruhi otot-otot kita. Dan bila mana ini terjadi cukup lama, itu akan menimbulkan nyeri punggung bawah. Posisi kita membungkuk atau menengadah ke atas, itu juga mempengaruhi. Posisi kita memutar badan ke kiri dan kanan, seperti kita main golf misalnya, itu juga mempengaruhi nyeri punggung bawah. Mari kita lihat ketika badan kita berputar, apa yang terjadi dengan bantalan yang ada di antara ruas tulang. Dia akan menimbulkan penonjolan di satu sisi. Bayangkan kalau di sisi itu ada jaringan saraf, itu akan menimbulkan nyeri. Kita tahu bantalan itu terisi lebih banyak cairan. Intinya ada 77% air, bagian luarnya ada 70% air, bahkan tulang rawan pun 55% air. Kalau kita pun kurang minum, maka gejala yang paling sering terjadi adalah nyeri punggung bawah. Seringkali kita tertipu bahwa kalau kita merasa nyeri punggung bawah, kita langsung bilang sakit ginjal. Sakit ginjal adalah sakit yang terakhir daripada nyeri punggung bawah. Tapi yang paling sering terjadi adalah ketika kita kurang minum, maka itu adalah nyeri punggung bawah terjadi. Dan hal idiopatik yang kita tidak sadari ini sangat berhubungan dengan pekerjaan kita sehari-hari. Misalnya kita mau mengambil barang ke depan, tarikan yang berlebihan atau gerakan yang berulang-ulang, kurangnya kita bergerak badan. Semuanya ini menyebabkan bisa otot-otot punggung bawah kita mengalami masalah. Berat badan kita, perut kita yang besar misalnya, postur tubuh kita yang jelek, semuanya mempengaruhi hal tersebut. Mari kita lihat gambar-gambar di depan sini. Seorang ibu hamil, dia akan merasa nyeri karena tulang belakangnya tertarik berlebihan ke depan. Postur tubuh yang demikian, yang bagusnya yang warna kuning, postur tubuh yang baik. Tapi seringkali kita berpikir ada orang dengan senang sekali dengan bokongnya menonjol ke belakang. Berasa seperti itu hebat sekali, seperti Bahenol. Tapi itu menyebabkan nyeri punggung bawah. Banyak sekali ini postur-postur tubuh yang kita bisa lihat di gambar-gambar yang ada di depan sini. Postur tubuh membawa barang, postur tubuh berdiri, postur tubuh berjalan, apalagi dengan wanita dengan hak yang tinggi, menggendong anak. Semuanya itu bisa mempengaruhi nyeri punggung bawah tanpa kita sadari. Posisi duduk yang salah, bagaimana cara kita menggunakan HP, lihat ini posisi-posisi yang begini. Itu dari kecil pun bisa menyebabkan nyeri punggung bawah. Cara kita bekerja dalam posisi bekerja yang salah. Dan posisi berdiri, posisi duduk. Dan Bapak Ibu tahu, ketika kita punya postur yang salah, apakah dari kepala, dari leher, dari pundak bahu, punggung atas, bahkan sampai ke kaki kita, itu akan membuat nyeri, sakit kepala, nyeri leher, sakit di daerah kita punya dada, kita rasa kebas pada tangan, rasa terikat pada dada kita susah bernapas, nyeri punggung bagian bawah, kita rasa kaki-kaki kita menjadi kebas, kita rasa perut kita tertarik, jangan rasa kaku pada daerah-daerah panggul kita, bahkan kita punya panggul lutut dan engkel kita nyeri. Bayangkan hanya karena posisi berdiri kita yang salah. Seluruh bagian tubuh kita dari kepala sampai kaki, bahkan punggung bawah akan terasa nyeri. Jadi saya mau kasih tahu pada malam hari ini. Saya punya waktu cuma 10 menit. Sekarang tinggal 1 menit. Bila mana kita merasakan ada kelemahan tungkai, ada hilang rasa, ada gangguan buang air kecil, air besar, dan lain sebagainya, segera kita memeriksakan diri. Karena mungkin ada hal-hal yang lain kalau itu berhubungan dengan tumor dan lain sebagainya. Bagaimana cara terapinya? Paling sering karena dia mekanik, dilakukan secara non-operatif, yaitu lakukan pemanasan dan latihan yang baik bagi otot-otot kita yang Tuhan percayakan. Posisi tubuh kita, baik duduk, berdiri, dan tidur. Itu yang sebab firman Tuhan berkata, belajarlah hari itu pada waktu engkau tidur, waktu engkau duduk, waktu engkau berdiri, waktu engkau berjalan. Itu sedang membicarakan tentang postur tubuh yang baik untuk menghindari kita dari nyeri punggung bawah. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Alvin atas pelajaran yang singkat namun sangat berharga kiranya kita boleh perhatikan agar boleh mengatur lagi postur tubuh kita agar boleh menjadi pribadi yang lebih sehat. Kita akan memasuki sesi ibadah kita. Pembicara malam ini, Bapak Pendeta Dadan Wahyu, telah memilih ayat inti diambil dari Ibrani 9 ayat 22. Isinya, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita akan memasuki dengan lagu tema khotbah Sujud di Altar.
Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sampurasun, selamat malam bagi pemirsa semuanya yang tentunya sudah bergabung di media Zoom pada kesempatan malam yang indah ini, di mana kembali kita akan mempelajari akan firman Tuhan di malam yang indah ini dengan tema besar kita yaitu kembali ke altar. Dan pada malam ini kita akan kembali mempelajari satu pelajaran yang tentunya akan mengingatkan kita bagaimana akan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada satu tokoh yang luar biasa yang tentunya akan memberikan berkat keselamatan bagi kita sebagai umat-umatnya yang percaya. Dan tentunya di kesempatan yang indah ini juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan KKR Gembala ini, dan tentunya juga terima kasih kepada Dr. Alvin yang telah membawakan seminar kesehatan. Kiranya itu pun dapat membawakan kita berkat untuk kita dapat memiliki kehidupan yang lebih sehat, yang lebih baik, sehingga pada waktu kita berhadapan dengan Tuhan, maka kita dapat menikmati kebahagiaan dan berkat yang berlimpah yang berasal daripada firman Tuhan. Tentunya pada kesempatan yang indah ini, mungkin judul ini tidak luar biasa, tetapi kita akan coba kembali mengingat agar apa yang kita telah percayai, yang kita telah yakin ini tidak akan luntur lagi oleh karena situasi dan keadaan. Saya menyadari bahwa pada hari-hari belakangan ini kita sudah mulai melupakan akan tokoh yang luar biasa ini, sehingga kita kadang-kadang melupakannya apa yang menjadi berkat yang Dia telah siapkan bagi kita bersama-sama. Di tahun 1991 ada sebuah serial televisi yang sangat luar biasa, yang tentunya kita masing-masing mungkin yang berada di tahun itu akan menyaksikan.
di mana ini adalah mengisahkan tentang satu tokoh, yaitu seorang hakim. Dan dia ingin mendapatkan hasil daripada pengadilan yang terbaik. Dan dia melihat bahwa suasana pengadilan pada saat itu sepertinya tidak memungkinkan untuk memberikan keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena kita mengetahui pengacara, juri, dan juga jaksa penuntut mempunyai dalil-dalil yang sangat luar biasa. Tetapi walaupun seperti itu, dia sebagai seorang hakim masih memiliki kepastian. Dia ingin mencoba menyelamatkan akan orang-orang yang dia rasa pada waktu masuk ke pengadilan itu memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Sehingga pada waktu pengadilan itu berjalan, tiba di satu momen dia memberikan waktu untuk supaya para penuntut dan juga pengacara untuk mencari buktinya. Tetapi saudaraku, ada yang sangat menarik. Karena dia sendiri pun turut serta untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga bila mana kita mengikuti akan serial ini, dia bukan saja menjadi hakim, tetapi dia juga turun ke tengah-tengah permasalahan yang sedang dia hadapi. Dan akhirnya dia menemukan, dan pada waktu dia memulai kembali pengadilan, dia dapat memberikan satu keputusan yang terbaik. Karena dia memiliki data yang lengkap. Dia memiliki akan hasil-hasil dari penelitian dan dapat membuktikan bahwa apa yang sedang terjadi ini masih memiliki kesempatan dan dia dapat membebaskan orang yang tidak bersalah ini. Tentunya kisah yang menarik ini juga sangat erat hubungannya yang akan kita pelajari pada malam ini. Sebagaimana dia seorang hakim, dia dapat mencari kebenaran, maka pada malam ini pun kita akan menyaksikan dan kita akan melihat bagaimana Yesus yang telah menjadi pembela kita, dia pun dapat melepaskan kita, dia pun dapat memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Dan tentunya apa yang dia berikan tentunya sangat berbeda dari apa yang diberikan oleh film tersebut. Dialah pembela sejati kita. Dialah yang pada malam ini kita akan ketahui mengapa kita pantas dan layak untuk percaya kepadanya. Karena dia adalah pembela sejati. Tetapi bagaimana dengan mereka ini? Apakah mereka juga tidak dapat melakukan tugasnya untuk membela kita sebagai manusia yang berada di dalam dunia ini? Mengapa dengan mereka? Apakah mereka kurang pintar? Apakah mereka kurang menemukan data yang begitu lengkap? Apakah mereka kurang bijaksana? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa harus Yesus? Inilah yang akan kita coba pelajari lebih dalam pada malam ini. Kenapa Yesus? Kenapa hanya Dia yang dapat menjadi pembela kita? Tentunya setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita memiliki hubungan yang putus. Kita dipisahkan oleh dosa. Kita menjauh daripada kasih karunia. Kita menjauh daripada keselamatan yang Tuhan sedang siapkan. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita memiliki seorang pembela, yaitu siapa? Yesus. Kenapa harus Yesus?
Di dalam firman Tuhan yang tercatat di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22 berbunyi, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan. Ada satu syarat yang harus terjadi di dalam proses pembelaan, di dalam proses pengampunan, di mana harus ada penumpahan akan darah. Darah adalah lambang kepastian yang kekal. Tidak mudah dipatahkan dan tidak boleh dilanggar. Darah adalah tanda sakral dan seriusnya perjanjian yang dibuat. Dan tentunya berhubungan dengan mati atau hidup. Pengampunan hanya dapat terjadi oleh karena ada penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah, maka pengampunan itu tidak akan terjadi. Pengampunan yang kita maksud pada malam ini adalah pengampunan yang berasal daripada manusia. Pengampunan yang akan kita pelajari adalah pengampunan yang kekal. Pengampunan yang akan mendatangkan kepada kita sukacita dan kebahagiaan. Dan tentunya kita dapat menyadari bahwa tanpa penumpahan darah, maka tidak akan pernah ada pengampunan. Khususnya yang berasal dari Allah kita, Tuhan kita yang menciptakan kita. Yang telah terpisah oleh karena segala perbuatan, kejahatan, dan dosa yang kita lakukan. Saudara bisa membaca di dalam Imamat 8 ayat yang ke-15 dan Keluaran 29 ayat yang ke-21. Bagaimana bahwa darah itu adalah menjadi kunci utama. Bagaimana pengampunan itu akan terjadi. Bagaimana pembelaan itu dapat nyata di dalam kehidupan kita. Dan saudara tahu, darah siapakah yang dapat memberikan pengampunan kepada kita? Tercatat di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan ayat yang ke-12-nya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Mengapa harus Yesus? Mengapa bukan manusia yang akan membela kita? Mengapa bukan manusia yang akan menyelamatkan kita? Firman Tuhan mengatakan bahwa hanya darah Kristuslah yang dapat memberikan pengampunan kepada kita sebagai manusia. Tidak ada darah yang lain. Zaman dahulu memang orang-orang membawa korban untuk dipersembahkan. Tetapi itu semua hanya menjadi lambang kepada akan datangnya seorang yang lebih besar kuasanya, yang memiliki kekekalan, yang akan memberikan kehidupan yang kekal, yaitu Yesus. Dia telah mati, dia membawa darahnya hanya untuk mengampuni kita, untuk membela kita sebagai manusia yang telah terpisah daripada Tuhan. Sehingga bila mana saudara melihat di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-11. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan akan dosa manusia. Ini adalah satu kisah yang terjadi pada waktu zaman Israel. Bagaimana mereka harus mempersembahkan korban melalui imam manusia.
Malahan imam itu juga harus mendapatkan pengampunan karena memang dia adalah manusia. Dan apa yang telah dilakukan itu tidak dapat menghapuskan dosa. Tidak dapat membersihkan manusia dari dosa. Tetapi sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, sudah kita dengarkan bersama-sama, bahwa hanya Yesuslah yang dapat menghapuskan dosa. Kalaupun pada saat ini kita saling memaafkan satu dengan yang lain, tetapi bila mana kita belum menerima Yesus, kita belum percaya kepada Yesus, maka dosa kita masih melekat di dalam tubuh kita. Tetapi di saat kita telah menerima Yesus, menyerahkan Yesus, percaya kepada Yesus, menurut akan perintahnya, maka dosa itu akan dihapuskan di dalam kehidupan kita. Yesus adalah pembela kita. Dia bukan hanya membela kita dari kesusahan-kesusahan duniawi, tetapi dia juga akan membela kita untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Ini adalah menjadi pengharapan kita bersama. Hidup kita di dalam dunia ini adalah bukan untuk mencari kesenangan dunia. Hidup di dalam dunia ini adalah bukan untuk kita berfoya-foya menikmati keindahan dunia, tetapi hidup di dalam dunia ini adalah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan bila mana saudara ingin memperolehnya, maka biarlah Tuhan akan menjadi pembela kita. Dia yang akan menyelamatkan kita, karena dia yang bisa mengampuni kita. Ibrani 10 ayat yang ke-12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Mengapa harus Yesus? Tadi kita sudah melihat bahwa imam tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi dikatakan hanya Yesuslah. Yesus bukan saja bisa menghapuskan dosa, tetapi dia juga sedang duduk bersama-sama dengan Allah di sebelah kanan Allah untuk memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Allah adalah yang telah membela kita. Allah yang akan menyelamatkan kita. Hanya Allah yang akan membela kita dari kehidupan-kehidupan yang sia-sia ini. Apakah kita masih mengeraskan hati dan pikiran kita? Apakah kita masih tidak mau yakin dan percaya kepada Yesus? Roma 3 ayat yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saya mungkin merasa bahwa saya adalah orang-orang yang telah percaya kepada hukum Taurat. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa seorang pun tidak dapat dibenarkan oleh karena kita melakukan hukum Taurat. Malahan hukum Taurat itu memberitahukan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita membutuhkan seorang pembela, seorang pengampun yang luar biasa, seorang penyelamat yang dapat menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga di dalam Roma 6 ayat yang ke-23, ini adalah takdir kita. Kalau kita tidak percaya dan tidak menerima Yesus, maka dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita hanya menurut kepada Taurat dan firman Tuhan, maka itu belum sempurna. Kita harus percaya kepada pembela kita, yaitu Yesus, karena hanya dialah yang akan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita bisa bayangkan hidup di tengah-tengah dunia ini dengan penuh penderitaan, penuh kesusahan. Apakah kita tidak memiliki kerinduan untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Dan semua itu hanya dapat dihantarkan. Semua itu dapat diwujudkan oleh Yesus Sang Pembela yang luar biasa. Yang tentunya dapat memberikan jaminan. Bukan hanya memberikan berkat jasmani, tetapi berkat rohani pun Dia akan berikan kepada kita. 1 Timotius 2 ayat yang ke-5.
Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kita membutuhkan seorang pengantara. Kita membutuhkan seorang pembela di dalam keadaan yang penuh dengan dosa ini. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa membawa diri kita untuk sampai ke dalam kerajaan surga. Dengan usaha apapun, dengan pekerjaan sehebat apapun yang kita lakukan, itu semua tidak akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi itu hanya dapat terjadi bila mana Yesus yang akan kita percayai atau yang sudah kita percayai itu tetap menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dialah yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dialah yang telah menggantikan imam-imam yang dahulu. Dia menjadi imam yang besar, imam yang maha kuasa, yang dapat menyelesaikan segala tugas dan kesusahan yang dihadapi oleh manusia. Hanya Yesus yang menjadi pembela kita, dan hanya Yesus yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Ibrani 9 ayat yang ke-24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Pengantaran yang Yesus lakukan, pengantaran yang Yesus berikan kepada kita bukan hanya begitu saja, berlalu tanpa apa-apa. Tetapi Dia katakan bahwa Dialah yang akan membimbing kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga dan menghadap hadirat Allah guna keselamatan umat manusia. Mengapa harus Yesus? Karena firman Tuhan telah membuktikan kepada kita bagaimana dahsyatnya, luar biasanya kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Kami atau saya sebagai seorang gembala memiliki pengharapan yang sama. Kami pun terus menguji diri kami untuk selalu taat dan setia kepada Yesus. Karena kami menyadari kami pun manusia. Kami pun tidak akan pernah meninggalkan keyakinan ini. Karena hanya dengan inilah kami memiliki semangat untuk membagikan kabar ini kepada kita semuanya. Bahwa Yesus akan menjadi pembela kita. Berbicara kehidupan saya secara pribadi, begitu banyak tantangan yang saya hadapi. Tetapi saya serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan Dia telah membuktikan bagaimana Dia membela saya dari kehidupan yang tidak berguna menjadi alat Tuhan untuk membagikan warta ini. Dan pada kesempatan yang ini, saudaraku, kembali saya hanya mengajak bahwa di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berlumuran dengan dosa ini, yang tidak tahu arah dan tujuannya mau kemana, tetapi Yesus, Dia datang untuk membela kita. Hanya Dialah yang akan membela kita. Tidak ada orang yang lain. Mungkin kita memiliki pengacara yang luar biasa. Orang-orang yang hebat. Tetapi hanya Yesus yang dapat memberikan keselamatan kepada kita. Di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-26 sampai 27. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda. Yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Mengapa Yesus?
Inilah buktinya firman Tuhan mengatakan bahwa imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang saleh. Tanpa salah, tanpa noda. Yang tidak seperti imam-imam besar lain. Yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Keyakinan kita tentunya pada malam ini tidak akan pernah lepas lagi. Dari satu tokoh yang luar biasa. Itu siapa? Yesus. Hanya dialah yang akan dapat menyelamatkan kita. Kami para hamba Tuhan, ataupun mungkin para dokter, perawat, hanya menjadi kepanjangan tangan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesuslah yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia akan membela kita, Dia akan menyelamatkan kita, Dia akan membersihkan kita dari segala dosa-dosa yang kita miliki. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Inilah Yesus yang kita kenal. Inilah pembela sejati kita yang luar biasa. Yang bukan saja dia rela mati berkorban untuk mungkin supaya dikenal. Tetapi oleh karena dia menaruh belas kasihan. Dia setia kepada Allah. Hanya untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Yang setiap hari semakin bertambah. Yang setiap hari semakin banyak orang yang melakukannya. Termasuk umat-umat Tuhan. Dan pada malam yang indah ini. Kita sebagai orang-orang yang telah percaya. Dan menerima akan Yesus. Kita kembali dihidupkan kembali. Kembali diberikan penyegaran. Agar keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Yesus itu. Akan tetap untuk selama-lamanya. Karena dialah yang akan membela saudara dan saya. Bukan pimpinan kita. Bukan penguasa kita. Bukan juga diri kita sendiri yang akan membebaskan kita. Tetapi hanya Yesus sendiri yang akan menyelamatkan kita. Karena dia adalah pembebas dan juga pembela sejati kita dari kehidupan yang sia-sia ini. Oleh karena itu, Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tidak ada lagi waktu bagi kita. Tetapi inilah waktunya untuk kita dengan penuh keberanian menghampiri, mengulangi janji setia kita kepada Tuhan. Untuk tetap setia, tidak akan pernah meninggalkannya. Karena dia adalah pembela sejatiku. Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat hukuman maut oleh karena akibat dosa. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Firman yang baru saja kita simak bersama-sama mengajak kepada kita
untuk supaya kita berhenti berbuat dosa. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap menerima pembela yang luar biasa itu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan pernah kita meninggalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena Dia telah berkorban, Dia telah mati dan sekarang berada di kanan Allah untuk menjadi penyelamat dan pembela kita. Karena manusia sejatinya tidak akan pernah mendapatkan keselamatan dengan usahanya sendiri, hanya oleh karena Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tentunya, melalui pekabaran ini, pada malam yang indah ini, bila mana kita menyadari bahwa kita masih melakukan dosa, tetapi kabar baiknya adalah bahwa kita masih memiliki seorang yang luar biasa yang akan membela kita. Tinggal bagaimana kita mau datang ke hadapannya, mau menyerahkan diri kita kepadanya, agar kehidupan kita akan mendapatkan keselamatan yang berasal daripada Allah. Matius 10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan-Ku yang di sorga. Pengakuan. Keberanian kita untuk kita memiliki seorang pembela yang luar biasa, yaitu Yesus. Itu akan menjadi jaminan bagi kita untuk dapat kehidupan yang kekal. Yesus adalah pembelaku. Tidak ada nama lain di dalam dunia ini. Tidak ada yang dapat menggantikan siapapun itu. Hanya Yesus adalah pembelaku. Ibrani 7 ayat yang ke-25. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kita patut bersukacita. Oleh karena kita memiliki seorang pembela yang luar biasa. Bukan hanya menyelamatkan jasmani, tetapi Dia juga akan menyelamatkan secara rohani. Dia akan mempertemukan kita dengan Allah Bapa yang maha dahsyat, yang sangat luar biasa, yang selama ini kita impi-impikan. Dan oleh karena Dialah, maka kita akan dibawa untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, biarlah pekabaran yang mengajak kami untuk kami tetap setia percaya kepada Yesus sebagai pembela di dalam kehidupan kami. Itu tidak akan pernah goyah untuk selama-lamanya. Dan Tuhan kiranya akan memberkati kami semua yang ada di studio dan juga yang mendengarkan di rumahnya masing-masing dengan berkat yang sama. Dan biarlah keyakinan mereka akan tetap teguh untuk selalu percaya kepada Yesus yang akan membelanya dan juga yang akan menyelamatkan kami semuanya. Biarlah iman ini tidak akan pernah lepas dari kehidupan kami. Dan biarlah dengan pekabaran yang singkat ini, masing-masing kami dapat diperkuat. Terima kasih ya Tuhan. Kami persembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Alvin yang sudah membawakan seminar kesehatan, juga kepada Bapak Pendeta Dadan Wahyu terhadap renungan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini, kiranya boleh menguatkan kita. Untuk besok hari, kita akan mendengarkan seminar rumah tangga dengan judul disiplin dan renungan dengan judul Yesus Juru Selamatku. Bapak Ibu sekalian, kita akan segera menutup acara ibadah ini. Dan untuk besok hari, malam yang kedua, kami masih mengundang saudara-saudari sekalian untuk boleh hadir di link Zoom yang sama pada jam 6 malam. Kami seluruh kru yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.
Ya